Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelas struktur data B, kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu aplikasi rekomendasi makanan tiap kabupaten di Jawa Timur, yang kami namakan dengan tes trial Jatim atau disingkat dengan TTJ. Mungkin selanjutnya. Nah, di sini agenda kami itu yang pertama itu nanti akan menyebutkan aplikasi TTJ itu apa. Yang kedua, metode struktur data yang kami pakai. Yang ketiga itu ada tampilan programnya nanti ditunjukkan. Terus yang keempat ini ada implementasi struktur datanya. Dan yang terakhir nanti link video presentasi yang dicantumkan di awal tadi. Terus kemudian selanjutnya. Nah, mungkin di sini untuk mengenal kami bisa perkenalan dulu dimulai dari saya sendiri. Saya Alia Dinurjana dengan NIM akhir 3020. Selanjutnya, Saya Saya Ellen Siti Aryan, Aisyah. Saya Ellen Siti Aisyah dengan NIM akhir 3014. saya Aryan Rizky Kananda di Makir 306. nah pertama itu apa itu aplikasi TJJ? Nah, di sini ini seperti yang saya sebutkan tadi, sistem TJJ ini merupakan sistem rekomendasi makanan di Jawa Timur. Setiap daerah Jawa Timur yang dinamai dengan tes trail Jatim atau disingkat dengan TTJ. Di mana nantinya itu di tampilan aplikasi TTJ ini akan terdapat berbagai fitur seperti menampilkan list daerah, mencari nama daerah, dan juga melihat data sesuai urutan yang dipilih dan juga lain-lainnya. Terus selanjutnya, nah di sini ada metode Red Black Tree. Nah, di sini itu Red Black Tree ini merupakan jenis pohon pencarian biner yang memastikan keseimbangan selama operasi penambahan dan penghapusan. Setiap not nanti memiliki warna merah ataupun hitam. Nah, sifat-sifat khusus dari root yang selalu hitam ini, setiap jalur memiliki jumlah not yang hitam yang sama. Terus dan tidak ada dua not merah yang bersebelahan serta menjaga tinggi pohon seimbang. Terus memungkinkan operasi pencarian, penambahan dan penghapusan nanti memiliki kompleksitas waktu. Nah, pohon merah hitam ini sering digunakan dalam implementasi struktur data seperti pohon pencarian biner pada basis data dan sistem file. Ini selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi untuk penjelasan kodenya mungkin kita akan pindah dari PPT ke Visual Studio Code ya, biar penjelasannya lebih mudah. Wes kelihatan nggak? Kelihatan nggak ada apa-apa, nggak ada Visual Studio. Waduh, bentar. Share screen Muar. Oh, nggak kelihatan. Wis. Nah, jadi untuk kode programnya di sini untuk modul yang diimport ada 6 total ya. CSV, SAID, lalu SIS, Pandas, Tabulate, OS, dan juga eh, counter dari collections. Nah, untuk function pertama di sini adalah clear screen. Jadi ini function buat nge-clear terminal biar lebih bersih aja ketika kita ingin quit dari programnya nanti. Lalu di sini ada dua kelas, yaitu yang pertama itu kelas Node dan juga Red Black Tree. Untuk kelas Node di sini dia isinya properti-properti yang akan dimiliki oleh Node dalam Red Black Tree. Jadi di sini ada 5 atribut yang diinisialisasi. Pertama item, parent, left, right, dan color. Nah, di sini untuk color di sini kita gak pakai langsung nama red atau black. Jadi kita asumsikan untuk red itu adalah satu, lalu untuk black itu adalah nol. Jadi kita sementara pakai angka. Dan untuk eh, penamaan black dan rednya itu nanti ketika kita ingin print si tree-nya seperti itu. Lalu untuk red black tree-nya di sini untuk inisialisasinya pertama ada self.t0. Jadi T0 itu apa? T0 itu atribut yang seperti apa ya? Mengatakan kalau dia itu masih kosong gitu. Dia gak punya child. Jadi yang seperti itu disebut sebagai T0. Jadi node-nya itu nol, artinya dia itu root. Lalu self.t0.color sama dengan nol, artinya si root itu dia punya warna black langsung ya. Lalu di sini T0.left masih non.
karena masih ibaratnya masih satu node jadi gak punya anak ya. Live atau write itu gak ada. Lalu self dot root sama dengan self dot tenul. Di nanti kalau ketika kita menginputkan sebuah node, si rootnya itu adalah si tenul. Lalu di sini adalah metode-metode dari red black tree-nya. Di sini yang pertama ada in order helper dan di bawahnya ada in order helper ref. Nah, saya jelasin dulu untuk in ordernya. Jadi metode in order itu dia seperti yang kita tahu ya, dia nampilin atau membaca sebuah tree-nya itu secara in order dari sisi anak kiri atau si left lalu ke root lalu ke sisi right. Nah, untuk kodenya seperti ini. Pertama dilakukan perkondisian apakah si nodenya itu node itu kita ibaratkan sebagai sebagai root ya di sini ya. Jadi ketika si root atau pokoknya elemen-elemen dalam tree itu nggak ada, nggak kosong gitu, maka kita lakukan secara in order. Jadi secara kalau in order itu kita baca dulu dari left, kemudian nanti otomatis ke root dan kemudian baca right. Nah, kalau function in order helper ref itu dia ref artinya reverse. Jadi dia kebalikannya dari helper, dia membaca dulu dari kanan, kemudian root ke lalu kemudian ke kiri. Jadi fungsinya kenapa kalau saya pakai buat metode buat reverse dari si in order. Jadi nanti kita punya fitur buat mengurutkan rating dan saya mengurutkan ratingnya itu di dalam red black tree-nya. Jadi nggak pakai built-in function seperti itu, tidak. Jadi eh, saya ngurutinnya ada di metode red black tree-nya dan untuk pengurutannya karena dia itu in order reverse maka secara descending. Lalu function ketiga di sini adalah search tree helper. Dia sesuai namanya, dia berfungsi buat function pembantu untuk melakukan pencarian node pada tree-nya. Lalu di sini ya kurang lebih function metode-metode buat menunjang bagaimana algoritma red black tree ya. Seperti sini search tree itu dia function buat manggil si search tree helper. Jadi untuk search tree helper intinya dia akan melakukan pencarian berdasarkan apa ya anak sebelah kiri. Jadi mulai yang terkecil ke yang terbesar gitu. Lalu di sini ada left rotate dan right rotate. Jadi kedua function ini akan dipakai ketika ada kondisi yang emang perlu di rotate. Artinya dalam tree itu terjadi pelanggaran ya. Dan kalau dalam red black tree biasanya rotate itu dipakai ketika ada dua node merah yang secara inherit gitu. Jadi parentnya merah, anaknya merah, terus atau si uncle dari sebuah child itu dia nil atau gak ada atau justru si uncle itu hitam gitu. Biasanya dilakukan rotasi. Lalu untuk kondisi-kondisi lain yang merupakan rotasi itu ya kondisi-kondisi yang mirip-mirip dengan BSD ya. Lalu di sini ada function fix insert. Jadi ketika kita ingin menginsertkan node-node atau data-data ke dalam tree itu kan nggak selalu lancar ya. Pasti memerlukan fix atau apa fix itu? Nanti aku perbaikan. Dia perlu perbaikan. Nah, salah satu komponen perbaikannya dia ya memerlukan left rotate dan right rotate seperti yang saya jelasin sebelumnya. Dan dalam fake insert ini juga dia juga bisa mengganti warna ya. Karena kan ada beberapa kondisi nanti bakalan ada pelanggaran seperti yang saya sebutkan sebelumnya ada dua node yang secara inherit jadi saling punya parent keturunannya merah, parentnya juga merah itu kan nggak boleh. Jadi fake insert juga akan memperbaiki hal tersebut. Lalu di sini ada function insert. Ya, function insert ini dia cuma menginsertkan node atau data ke dalam tree yang kemudian kalau ketika datanya itu ada kesalahan dalam struktur datanya baru di fix atau diperbaiki dalam function fix insert. Lalu di sini print helper dia ya dia intinya adalah function buat ngeprint semua node yang ada dalam tree cuma
mungkin agak sedikit berbeda ya karena dalam print helper di sini eh, saya kayak membedakan antara node-node ada yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi saya pakai bantuan sys biar lebih mempermudah tampilannya gitu nanti di dalam terminal. Nah, di sini baru kita definisikan untuk ketika ditampilkan, nah colornya itu kalau semisal 0 itu black, kalau semisal 1 itu red. Jadi biar mempermudah keterbacaan di dalam terminal ketika kita menampilkan node-node yang ada dalam struktur data Red Black Tree. Dan di sini function buat manggil print helper. Lalu di sini dua function ini buat memanggil function in order. Untuk function in order ini dia manggil function in order helper. Lalu untuk in order ref dia manggil function in order helper ref. Lalu di sini ada sebuah list ya, list kosong. Jadi list ini nanti dia nampung data-data yang udah disorting dari red black tree-nya. Dia yang udah disorting secara descending bakal dimasukkan ke dalam konsisten. Jadi sesuai indeks 01, sun, dan seterusnya dia akan terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Silahkan, kawan-kawan. Dimulai dari saya yang BST Red Black Tree ini itu merupakan objek Red Black Tree yang disimpan dalam variabel BST atau gunanya itu untuk menyimpan nama kabupaten atau kota. Terus kemudian BST rating yang baris BST rating itu tuh untuk membuat objek Red Black Tree yang disimpan dalam variabel BST rating untuk menyimpan ratingnya dari kulinernya. Terus kemudian with open itu untuk membuka file CSV-nya. Terus kemudian reader yang baris reader itu untuk membuat objek pembaca CSV dengan format uh, dictionary untuk membaca baris data. Terus kemudian for line in reader itu untuk melakukan iterasi melalui setiap baris data dalam file CSV. Terus kemudian BST insert itu untuk memasukkan nama kabupaten kota ke dalam BST-nya. Terus kemudian rating ini untuk mengonversi rating ke dalam string ke float. Nah, selanjutnya yang BST rating insert itu untuk memasukkan rating ke dalam red black tree atau BST ratingnya. Terus yang dev tampilkan data, fungsi selanjutnya dev tampilkan data itu untuk mendefinisikan fungsi tampilkan data untuk menampilkan data berdasarkan pilihan dari pengguna. Jadi nanti penggunanya itu milih apa gitu, nanti yang ditampilkan itunya. Nah, itu seperti pilih integer input itu nanti untuk mengambil input yang dari penggunanya itu menginputkan. Jadi nanti untuk memilih jenis datanya yang ditampilkan oleh pengguna itu. Terus kemudian state true itu mendefinisikan variable state sebagai true. Terus kemudian while itu untuk loop-nya selama state jadi true. Terus kemudian ketika dia memilih satu, nanti itu akan membaca file CSV dan menampilkan tabel data kecuali kolom nomor, makanan, dan juga rating. Terus kemudian ketika memilih dua, nanti itu pembaca itu nanti akan menampilkan tabel dari sistemnya itu nanti akan menampilkan tabel data kecuali kolom nomor dan juga kabupaten kota. Terus ketika jika input pengguna tidak sesuai, nanti itu akan meminta pengguna untuk memilih kembali. Terus yang dev sort rating ke bawah, Arya ke bawah. Ya, nah, yang dev sort rating ini untuk mendefinisikan fungsi sort rating untuk menyortir data berdasarkan rating. Terus yang sort rating sama dengan counter ini untuk menggunakan fungsi counter menghitung frekuensi rating dan menyimpannya ke dalam sort rating tadi. Nah, yang di bawahnya itu sama kayak tadi membaca file CSV untuk mendapatkan data frame. Terus kemudian yang df sama dengan df drop ini untuk menghapus kolom-kolom yang dimaksud seperti kayak nomornya itu. Terus kemudian for rate in sort rating ini itu untuk mengiterasi melalui rating yang telah diurutkan. Terus yang filter data ini digunakan untuk mengambil data yang memiliki rating tertentu. Gitu. Terus yang print tabulate ini untuk menampilkan dalam format tabel.
Terus yang def sort alphabetical ini itu untuk mendefinisikan fungsi sort alphabetical ini untuk menyortir data berdasarkan nama kabupaten, kota dan diurutkan menurut alfabet. Terus selanjutnya ketika df sort ini itu untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom kabupaten kotanya. Terus yang printable itu untuk yang sudah diurutkan itu ditampilkan dalam format bentuk tabel. Terus yang def sort alphabetical cool ini untuk menyortir nama kulinernya berdasarkan nama makanannya. Menyortir data berdasarkan nama makanannya. Terus selanjutnya yang def sorted ini mengurutkan makanan. Jadi nanti diproses gitu. Terus kemudian yang perintah bullet ini menampilkan semua data yang sudah diproses itu diurutkan kembali berdasarkan format tabel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Elena. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sort menu. Pada sort menu ini terdapat beberapa menu yang dimana yang pertama, sebelumnya di sini sort menu fungsinya untuk mengurutkan eh, data-data yang pertama berdasarkan daerah, yang kedua berdasarkan kuliner, yang ketiga berdasarkan rating. Ketika user dapat memilih masing-masing menu tersebut jika option sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi sort alphabetical yang dimana sort alphabetical ini untuk mengurutkan eh, data dari kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya terdapat elif option sama dengan 2 dan memanggil sort alphabetical cool yang dimana ketika user memilih nomor 2 maka akan mengurutkan data berdasarkan data kuliner secara ascending. Dan ketiga terdapat eh, memanggil sort rating dengan parameter BST rating yang dimana BST rating ini berfungsi untuk mensorting rating dari makanan. Jika else maka akan muncul pesan invalid option. Dan selanjutnya terdapat def cari indeks yang dimana def cari indeks ini terdapat parameter nilai. Nah, fungsi dari def cari indeks ini bertujuan untuk mencari indeks dari suatu nilai yang nilainya tersebut merupakan nilai dari data dari kabupaten dalam kolom kabupaten kota. Dari data frame yang dibaca dari file CSV kuliner CSV, fungsi ini menggunakan pandas untuk memproses data dan pada kode tersebut terdapat block try yang dimana nilai kabupaten dicocokkan dengan entry dalam kolom target dan kolom target dan indeks dari baris yang sesuai dikembalikan dalam bentuk daftar. Jika ada indeks yang ditemukan, fungsi mengembalikan pesan bahwa maksudnya jika tidak ada indeks yang ditemukan, fungsi akan mengembalikan pesan bahwa nilai tidak dapat ditemukan. Selain itu, terdapat juga ketika kesalahan yang memeriksa apakah kolom target ada dalam data. Jadi intinya fungsi ini tuh membantu mencari indeks dari suatu nilai dalam data frame yang sesuai dengan kolom yang ditentukan. Selanjutnya terdapat def culiner search. Pada fungsi ini tuh digunakan untuk merekomendasikan kuliner berdasarkan nama kota yang ada di Jawa Timur. Pertama-tama di sini kode akan membaca data kuliner dari file CSV dengan menggunakan pandas. Selanjutnya pengguna dapat diminta untuk memasukkan nama kota yang akan dicari. Dengan menggunakan red black tree, kota akan dicari dan jika ditemukan indeksnya diambil dari data frame. Jika indeks ditemukan, rekomendasi kuliner untuk kota tersebut akan
akan muncul dalam terminal dengan dengan pewarnaan teks. Jika tidak, pesan kesalahan ditampilkan. Dan perlu dicatat bahwa implementasi BST dan fungsi cari indeks nilai tidak terlihat dalam potongan program yang diberikan. Selanjutnya, kode ini memberikan hasil rekomendasi kuliner berdasarkan data yang telah diproses sebelumnya. Dan selanjutnya terdapat tolong di scroll ke bawah. Selanjutnya terdapat dev main yang dimana di sini terdapat beberapa variabel yang isinya itu berupa kode-kode dari warna beberapa warna. Nah, di sini terdapat variabel header yang dimana variabel header ini digunakan untuk memunculkan judul dari aplikasi kami dengan warna tulisan tersebut yaitu warna kuning. Nah, selanjutnya terdapat variabel menu yang dimana pada variabel ini berisi beberapa menu. Yang pertama, tampilkan daftar data. Yang kedua, cari kuliner tiap daerah. Yang ketiga, sorting. Keempat, lihat tree. Kelima, exit. Dengan pewarnaan biru. Selanjutnya, di sini terdapat variabel pilihan yang dimana di sini user dapat diminta untuk menginput nomor yang sudah tersedia pada menu tadi. Jika user jika pilihan sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi tampilkan data yang dimana fungsi tampilkan data ini akan menampilkan data dari file CSV. Dan selanjutnya jika pilihan sama dengan 2, maka akan memanggil fungsi kuliner search yang dimana pada fungsi ini tuh akan menampilkan makanan yang ingin dicari oleh pengguna di suatu kabupaten. Nah, selanjutnya jika pilihan 3, maka akan memanggil fungsi sort menu. Pada fungsi sort menu ini akan mengurutkan beberapa data yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pada pilihan sama dengan 4 akan memanggil BST print tree yang dimana fungsi ini akan memunculkan tree pada data kami. Nah, terakhir terdapat menu kelima yang dimana menu kelima ini akan mengexit atau menutup semua program kami. Dan jika inputan tidak terdapat pada menu kami, maka akan muncul pesan invalid option. Nah, di sini terdapat variabel balik yang dimana di sini program akan menanyakan kembali ke menu awal dengan pilihan Y atau N, yang dimana Y adalah iya, N adalah tidak. Jika iya, maka program akan kembali ke menu awal. Jika tidak, program akan close sendiri. Mungkin dan ya mungkin itu saja dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya Oh, mohon maaf. mungkin running programnya dulu. Oh ya, selanjutnya akan merunning program dari aplikasi kami. Nah, jadi saya akan mendemonstrasikan bagaimana jalan kerjanya aplikasi kami ya. Jadi untuk tampilan awalnya seperti ini, kita punya beberapa pilihan menu. Yang pertama tampilkan daftar, yang kedua cari kuliner, yang ketiga sorting, dan yang keempat adalah lihat tadi. Nah untuk menu pertama adalah tampilkan daftar. Nah daftar yang bisa tampilkan itu ada dua. Yang pertama daftar kabupaten yang ada di Jawa Timur, yang kedua adalah daftar nama kuliner-kuliner yang ada di Jawa Timur. Jadi misal saya pilih salah satu di sini, yang di sini dia akan menampilkan daftar dari
kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur nih, dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada pilihan ya, mau kembali ke menu awal apa enggak. Saya pilih. Lalu untuk pilihan kedua seperti ini kurang lebih sama ya, cuma bedanya ini makanan. Lalu untuk menu kedua adalah cari kuliner tiap daerah. Nah, di sini adalah eh menu buat kita pengen dapatin rekomendasi kuliner dari daerah yang ingin kita inputkan. Semisal saya ingin tahu rekomendasi kuliner untuk kota Kabupaten Jember. Nah, maka akan dikasih tahu sama si program kalau rekomendasi kuliner untuk kota Jember adalah Suarsuir. Ini saya ya, misal saya yang lain saya pengen rekomendasi kuliner dari Bangkalan. Nah, nggak sama, kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah fitur sorting. Jadi untuk sortingnya ada tiga pilihan. Sorting berdasarkan daerah, kuliner, dan juga rating. Nah, untuk daerah dan kuliner dia akan sorting secara ascending. Di sini ada tipe ya. Jadi pilihan yang dimasukkan harusnya ada tiga. Semisal di sini saya pilih nomor satu ya. Jadi dia ngurutin secara ascending untuk pilihan kabupaten atau kota. Jadi ini udah urut ya dari B, L, M terus sampai yang paling bawah itu T. Nah untuk yang sorting kuliner kurang lebih sama, cuma dia yang disorting adalah huruf-huruf yang ada di kulinernya ya, makanan nama makanannya. Nah kalau untuk yang ketiga di sini dia mensorting berdasarkan rating yang mulai paling tinggi. Nah di sini udah dilakukan klasifikasi ya. Jadi ada rating dengan rating 10, 9,5, 9 dan seterusnya. Dan untuk rating 10 di sini ada 5 macam makanan: pecel, pecong, lontong kupang, tautek, cake, cake opo cake. Lalu ya seterusnya seperti itu. Jadi ini untuk sorting rating. Saya kembali dulu. Tampilan sorting ratingnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah lihat tree. Jadi sebelumnya kan saya jelasin eh, bagaimana kerja dari print helpernya tadi. Jadi agak beda ya. Nah untuk hasilnya seperti ini. Emang nggak terlalu berbentuk kayak tree sih. Cuma ini lebih mudah dipahami ya. Jadi L itu untuk right, L itu untuk left dan R itu untuk right. Jadi ya sini rootnya adalah Kediri, dia karena root maka Black, lalu untuk anak child kirinya itu adalah Blitar, dan right childnya itu Pamekasan, dan setiap child node itu punya cabangnya masing-masing untuk left child dan juga right child. Nah untuk implementasi Red Black Tree-nya ada di dua menu ya kita ya. Ada di menu yang pertama cari kuliner tiap daerah. Jadi kita searchingnya itu ada untuk setiap node yang ada dalam Red Black Tree-nya. Itu pakai Red Black Tree carinya, lalu untuk sortingnya ada di bagian rating tadi. Itu untuk implementasi Red Black Tree pada kode program kita. Ya mungkin itu tadi penjelasan kode dan juga demonstrasi kode program TTJ aplikasi kami. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.